Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya adalah Windy Adi Yoga Sembada, Esikom MSI. Saya adalah salah satu dosen tetap PNS di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Prodi Ilmu Komunikasi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah Literasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Adapun video ini saya buat untuk kebutuhan PDD UKT-PT Smart Serdos tahun 2023 pada bidang pengajaran. Penjelasan mata kuliah Literasi Teknologi Komunikasi dan Informasi yang saya jelaskan kali ini akan saya bagi menjadi 3 segmen, yaitu meliputi delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu memaparkan bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan, interaction yaitu cara saya berinteraksi dengan mahasiswa, dan assessment adalah pengukuran yang digunakan untuk memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa. Oke, sebelum kita masuk, saya ingin mendeskripsikan dulu seperti apa sih gambaran dari mata kuliah Literasi Teknologi Komunikasi Informasi. Oke, intinya pada mata kuliah ini membahas dan fokuskan pada kajian teoritis dan praktis mengenai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, mulai dari teknologi klasik hingga perkembangan teknologi digital. Oke, pada mata kuliah ini juga membahas tentang kemajuan teknologi digital dalam penerapan. Kedua, dari sisi pengetahuan, mengerti dan memahami tata cara pengolahan pesan yang efektif dalam bidang ilmu komunikasi. Lalu yang ketiga, keterampilan umum, yaitu adalah mampu mengkaji implementasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan juga mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan teratur. Oke, saya akan bahas terkait dengan segmen pertama dari presentasi saya, yaitu terkait dengan delivery. Jadi, dalam konsep delivery ini, mata kuliah Literasi Teknologi Komunikasi dan Informasi diatur dalam 16 kali pertemuan. Di mana dalam 16 kali pertemuan, 2 pertemuan kita alokasikan untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sisanya 14 semester kita alokasikan untuk materi, di mana dalam 4 pertemuan, yaitu pertemuan kedua dan ketiga serta pertemuan ke-9 dan 10, kita alokasikan untuk kelas besar, ya, di mana di situ akan ada dosen koordinator yang akan mengampu mata kuliah tersebut. Lalu sisanya diampu oleh kelas kecil, yaitu kelas di dalam kelas, ya, secara luring, ya. Adapun materi-materi yang diberikan dalam mata kuliah komunikasi, dalam mata kuliah Literasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, antara lain adalah yaitu pengertian teknologi komunikasi dan informasi, Internet of Things, Smart Technology Smart City, komputasi awan, manufaktur aditif dalam implementasi working system berbasis online, big data, pengertian neuroteknologi dan implementasinya, artificial intelligence, keamanan informasi dan data pengguna, streaming teknologi dan bisnis marketing, teknologi visual dan audio, metaverse dalam implementasi bisnis dan pendidikan. Lalu penggunaan teknologi gamifikasi untuk pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia. Oke, lalu sebelum mulai pembelajaran, saya terlebih dahulu memberikan sumber pustaka kepada mahasiswa untuk dibaca. Selain sumber dari buku-buku, tentu saja karena ini adalah ilmu sosial yang dimana perkembangannya selalu cepat dan update, ya, maka kemudian mahasiswa juga saya wajibkan untuk membawa atau membaca jurnal-jurnal yang terupdate, ya, yang dibagikan untuk memberikan asupan dan pengetahuan terbaru bagi mahasiswa. Lalu kemudian saya juga menyertakan juga hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya lakukan, ya, sebagai salah satu sumber yang menjadi acuan bacaan bagi mahasiswa. Oke, lalu untuk sistem belajar yang dilakukan yaitu kita bagi 3, yaitu luring, daring, dan hybrid. Luring ini biasanya kalau di UPN Veteran Jakarta kita lakukan dalam bentuk kelas kecil, ya, dalam bentuk kelas kecil. Nah, sementara kalau untuk daring, ya, kita menggunakan learning management system, yaitu kita menggunakan Moodle. Lalu juga kita menggunakan Zoom meeting, di mana dalam Zoom meeting ini biasanya kita terapkan pada kelas besar, yaitu 2 pertemuan di awal dan 2 pertemuan setelah UTS. Lalu kemudian ada juga kadang-kadang kita menggunakan hybrid, ya, di mana kita menggabungkan antara mahasiswa yang hadir tatap muka dengan hadir pada tatap maya. Nah, ini biasanya kita lakukan apabila
kelas yang dihadiri mahasiswa itu jumlahnya besar seperti itu. Lalu kemudian dari delivery saya masuk ke dalam interaction segmen kedua. Nah, interaksi yang saya bangun dari mahasiswa di dalam kelas yaitu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan stimulus yang kemudian direspon oleh mahasiswa. Jadi selalu saya dalam kelas saya memberikan contoh-contoh pertanyaan studi kasus yang kemudian harus dijawab oleh mahasiswa secara dalam bentuk diskusi. Selain itu, interaksi lebih baik ketika saya mengaplikasikan model pembelajaran SCL yaitu Student Centered Learning, di mana mahasiswa menjadi fokus dalam pembelajaran ini. Oke. Lalu selain SCL ada juga berbagai macam bentuk model belajar yang saya aplikasikan dalam kelas, yaitu adalah interactive learning, yaitu di mana saya melibatkan mahasiswa dalam diskusi studi kasus ya, atau saya biasanya melemparkan pertanyaan ya dalam menyampaikan materi ya untuk kemudian dijawab oleh mahasiswa dan didiskusikan sesama mahasiswa. Terus yang kedua collaborative learning, yaitu bagaimana kemudian saya membuat sebuah project yang dimana mahasiswa dipersilahkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Lalu yang ketiga adalah case based learning, di mana saya biasanya menghadirkan sebuah contoh di dunia nyata atau dunia real ya. Dan kemudian masalah dunia real itu saya menantang mahasiswa untuk mencoba menyelesaikan masalah itu sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapatkan. Oke, nah ketiga model ini menitik beratkan pada kerjasama kelompok dalam mengkritisi isu-isu literasi teknologi komunikasi informasi dan pemecahan masalahnya. Nah, karena begitu banyak isu-isu komunikasi ya dan perubahan sosial yang perlu mahasiswa pahami ya berdasarkan kajian sains dan riset-riset terkini. Nah, salah satu diskusi dalam mata kuliah ini salah satunya adalah di mana mahasiswa misalnya membuat project ya. Misalnya membuat salah satu komponen atau komponen pendukung dalam menciptakan sebuah smart city. Jadi mahasiswa di sini membentuk kelompok dan mempresentasikan hasil analisis kelompoknya kepada teman kelasnya sehingga terjadi diskusi yang baik antar kelas mahasiswa maupun dengan dosennya. Ya, dan juga dalam presentasi ini mahasiswa itu tidak boleh presentasi dengan cara yang biasa kalau di kelas ya, tapi mereka boleh mempresentasikan presentasi dengan gaya yang sebenarnya mungkin. Misalnya mereka membuat drama atau misal mereka membuat pertunjukan musik ya kan, seperti itu ya di dalam kelas. Intinya supaya presentasi yang ada dalam kelas itu tidak membosankan. Lalu bagaimana dengan assessment ya? Nah, bagaimana dengan penilaian terhadap mahasiswa? Sesuai dengan dalam proses penilaian terhadap mahasiswa tentu saja saya tidak sendiri dalam menentukannya, yaitu karena di UPN Veteran Jakarta kita melakukan perkuliahan secara tim teaching, di mana ada 5 jenis bobot ya masing-masing telah disepakati oleh tim teaching kami, yaitu adalah pertama dari sisi partisipatif 10%, lalu kemudian tugas dan kuis 10%, lalu case based learning 30%, jadi project seperti tadi ya, membuat konsep smart city itu masuknya case based learning. Lalu kemudian di ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester itu adalah 25%. Nilai partisipatif dapatkan dari keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran dalam kelas berlangsung. Jadi setiap dosen memiliki catatan penilaian setiap kelas yang akan diinput untuk penilaian akhir. Lalu nilai tugas ya, jadi ada nilai tugas, ada nilai kuis. Tugas biasanya kita berikan secara individu gitu kan. Ya, tugas kita berikan secara individu gitu kan. Lalu kemudian kalau dan dikerjakan di rumah ya kalau untuk tugas ya. Sementara kuis itu selalu kita adakan secara dadakan dan selalu diadakan di kelas gitu. Oke, lalu untuk ujian tengah semester sendiri mahasiswa biasanya akan mengerjakan soal esai ya. Jadi untuk mengukur pengetahuan kognitif mahasiswa sudah sampai sejauh mana. Lalu untuk ujian akhir semester biasanya kita akan mengadakan project ya yang nanti dikerjakan di rumah secara berkelompok, yang intinya adalah mahasiswa kita tantang untuk mengkritisi isu-isu literasi teknologi komunikasi ya. Nah kemudian nanti pada hasil akhirnya dikumpulkan dalam bentuk paper atau makalah. Oke, selanjutnya saya akan menayangkan real class pada mata kuliah literasi teknologi komunikasi dan informasi.
mulai lagi ya, bahwa hari ini kita masuk dalam pertemuan ke-6 dari mata kuliah Literasi Teknologi Informasi ya. Jadi materi kita kali. Oke, terus kemudian capaian belajarannya apa sih yang harus kalian pahami, yaitu adalah terkait dengan menjelaskan terkait dengan teknologi Internet of Things di industri manufaktur ya. Manufaktur itu artinya adalah industri yang dia memproduksi suatu barang ya, barang yang dipakai untuk keperluan sehari-hari, atau bisa juga barang jadi yang nanti tujuannya adalah bisa untuk ditempati atau dipakai atau digunakan. Jadi seperti itu ya, atau juga bisa jasa juga bisa masuk dalam konsep industri manufaktur. Oke, gambarannya seperti apa nanti saya akan jelaskan dalam materi ini ya. Kita perhatikan baik-baik. Materi yang sudah saya jelaskan nanti bisa jadikan inspirasi terkait dengan apa kalian ingin bikin apa nanti gitu. Oke, nah kita mulai di sini ya. Terkait dengan definisi Internet of Things ya. Jadi dari kemarin kita bicara soal Internet of Things. Apa sih Internet of Things gitu kan, yang sekarang lagi tren gitu kan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam ya, bahwa ini maksud dengan Internet of Things itu adalah kita ingin menghubungkan berbagai jenis perangkat teknologi yang ada di sekitar kita. Ya, jadi dulu itu mungkin yang namanya perangkat teknologi itu kan terpisah-pisah dan sesuai dengan spesialisasi penggunaan alat itu masing-masing ya. Nah, tetapi dengan adanya teknologi internet ya, apalagi sekarang internet sudah bisa dihubungkan lewat nirkabel ya, dengan wireless gitu kan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa perangkat-perangkat teknologi yang tadinya terpisah-pisah itu bisa kita jadikan satu gitu kan. Kemarin saya sudah memperlihatkan kepada kalian video terkait dengan bagaimana di Cina ya, perusahaan Huawei ya, itu berusaha untuk mengotomatisasi proses penambangan batu bara. Ya, jadi penambangan batu bara yang dulu kita kenal itu secara proses itu dilakukan secara manual gitu kan, dan prosesnya juga terpisah-pisah seperti itu. Lalu kemarin kita sudah melihat ya bagaimana kemudian Huawei menghubungkan semua teknologi tadi ya dalam satu kendali operasi kayak gitu ya, mulai dari kita kemarin lihat ya, mulai dari bornya gitu kan, kemudian dari pemilahan batu bara sampai batu bara itu menjadi alat menjadi barang yang jadi dan siap digunakan, itu semua disajikan secara otomatis gitu. Dan kalaupun ada orang yang memang perlu terjun ke lapangan ya, tidak butuh banyak orang ya, mungkin hanya 5 atau 10 orang yang memang itu pun tugasnya bukan tugas yang sifatnya fisik gitu kan, tapi tugasnya hanya untuk mengecek alat-alat yang berjalan itu terkoneksi atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud konsep Internet of Things. Jadi bagaimana menghubungkan semua teknologi yang di sekitar kita menjadi satu kendali gitu. Kalau kemarin mungkin contohnya di saya terkait dengan pertambangan ya, itu mungkin terlalu kompleks ya. Nah, tapi kalau di rumah itu seperti apa sih contohnya ya? Kalau di rumah misalnya kan sekarang kan yang Internet of Things kan dapur ya, dapur gitu kan. Ya, jadi kita mengenal yang namanya smart home gitu ya, Jadi rumah itu bisa kita kendalikan lewat handphone kita. Jadi segala suatu perangkat teknologi yang di rumah itu sudah bisa kita kendalikan lewat handphone kita. Ya misalnya untuk menyalakan AC, bahkan memonitor rumah dari jauh gitu kan, kita bisa melakukannya lewat handphone. Kayak gitu ya kan, bahkan sekarang seperti kayak misalnya menyalakan kompor gitu kan, mengecek suhu atau mengecek ketersediaan makanan di kulkas gitu kan, itu juga sudah bisa kita lakukan lewat teknologi internet gitu ya. Nah, kita harus pahami adalah terkait dengan pemahaman teknologi ke depannya ya. Ya minimal ya namanya kita punya email gitu kan, kita bisa mengoperasikan namanya email, kita bisa mengoperasikan yang namanya smartphone segala macam, itu sudah lebih dari cukup gitu kan dalam kita memahami Internet of Things gitu kan. Nah, terus kemudian apalagi ya kan, bahwa kemudian proses komunikasi ya dalam konsep Internet of Things ya itu mengalami transformasi gitu kan. Jadi bahwa segala proses komunikasi dalam organisasi itu harus terawasi dan tercatat ya kan. Makanya saya ajari kalian gitu kan, kalau misalnya kita
profesional dalam bekerja, maka komunikasi kita itu bukan lewat grup WhatsApp, bukan lewat SMS atau telepon atau lewat Line Today, ya kan, bukan, tapi lewat email gitu, ya kan. Kenapa saya ajarkan kalian untuk berkomunikasi dengan email untuk urusan profesional, bahkan dalam urusan kelas ini gitu kan, karena dalam email itu kan tercatat jelas, gitu kan, tercatat jelas ya kapan kalian email, ininya apa, keperluannya apa, keywordnya apa, subjeknya apa, kan dalam email kan kalian harus mencantumkan subjek sebelum mengirim ke saya, begitu ya, sehingga semuanya tercatat dengan rapi gitu ya. Nah, jadi proses penggunaan komunikasi email itu menjadi backbone utama dalam konsep komunikasi bisnis gitu. Terus yang ketiga adalah pentingnya keamanan dan kepercayaan. Jadi kalian juga sudah harus aware gitu kan terhadap keamanan dari ini kalian ya, dari dari teknologi tersebut ya. Artinya jangan lagi sembarangan membagikan password, membagikan username, email, itu tidak boleh sembarangan. Kita harus jelas dulu siapa yang minta gitu kan. Apalagi PIN PIN perbankan ya. Nah, itu juga nggak boleh sembarangan dikasih gitu. Nah, terus yang terakhir adalah bagaimana kemudian kita belajar berinovasi dan berkreasi memanfaatkan teknologi. Pada pertemuan pertama saya sudah mengenalkan kalian terhadap terkait dengan penggunaan artificial intelligence itu kan, penggunaan AI dalam segala bentuk kebutuhan. Ya bahkan kemarin kan saya sudah ajari terkait bagaimana menulis skenario gitu kan menggunakan AI ya kan. Bahkan sampai kemarin itu kita menggambar menggunakan AI gitu kan. Kita kan nggak nyangka ya bahwa kita bisa hanya dengan kita menggambar konsep kita mau gambar apa gitu kan. Ternyata bisa dilakukan oleh AI. Nah, kita harus manfaatkan teknologi itu, gitu kan. Kita harus menuangkan kreativitas kita tetap, gitu kan. Meskipun ada campur tangan AI, tapi tetap yang namanya kreativitas itu ada di tangan manusia, gitu. AI itu kan cuma sebagai alat pesuruh saja, gitu ya. Iya, baik itu saja mungkin materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan kita silakan bisa berdiskusi. Kalau ada yang ditanyakan. Iya, silakan Pak Madio. Mas, Ya. makasih Mas sudah memberikan kesempatannya. Izin Iya. nanya Mas, tadi saya kurang jelas yang pas bagian di konsep blockchain itu yang kayak ada gambarnya gitu loh Mas. Saya tadi ada kurang nyambung itu. Boleh dijelasin ulang nggak Mas? Oke, sebentar. Yang ini? Iya, blockchain logistik. Oh, blockchain logistik ya. Jadi gini, ya secara sederhana konsep blockchain, setiap bagian-bagian distribusi itu harus mengecek ulang ya barang yang didistribusikan ya kan. Dan dalam proses pengecekan ulang itu kan secara otomatis dia akan terlaporkan ke produsennya. Ya, kayak misalnya yang paling sederhana saya jelaskan dalam proses logistik aja ya kan. Dalam proses logistik itu kan mulai dari kita naruh barang ya kan ke ke jasa penitipan ya kan. Kayak misalnya kita naruh barang di JNE nih. Ya kita naruh barang di JNE gitu kan. Nah, nanti kan orang JNE kan dia kan akan scan barcode kan. Nah, nanti scan barcode itu nanti akan terlapor secara otomatis baik ke pihak JNE-nya, ke pihak konsumennya yang akan kita kirimkan barang ya kan, maupun ke pihak kita sebagai pengirim, itu akan terlaporkan secara otomatis. Nah, terus kemudian nanti barang itu kan akan diambil ya kan oleh transportasi logistik ya kan. Ya, nanti diambil tuh sama orangnya gitu kan, sama sopir logistiknya. Nah, sopir logistiknya itu juga wajib melakukan scan gitu untuk menandakan apa? Menandakan barang itu memang telah dibawa dan barang itu dibawa dalam kondisi yang baik gitu kan. Semua itu secara otomatis akan terlaporkan juga ke pihak JNE, ke pihak saya sebagai pengirim dan pihak penerima gitu kan. Ya, begitu terus ya strategi distribusi sampai
ke tangan kurir. Kurir pun juga harus melaporkan gitu kan. Barangnya sudah disampaikan ke penerima belum gitu kan. Kalau memang sudah gitu kan, yang terima siapa? Difoto. Ya, difoto gitu kan. Kemudian dia liatin scan-nya segala macam gitu kan. Dan semua itu juga terlaporkan ke pihak perusahaan logistiknya, JNE-nya, ke saya sebagai pengirim dan penerimanya juga. Jadi itu blockchain. Semuanya saling check and recheck. Gitu ya kan. Sehingga kalau misalnya ada kesalahan atau ini gitu kan, semuanya bisa terlaporkan. Misalnya apa? Misalnya, saya sebagai penerima nih misalnya nih, kok lama sih? Kan janjinya kan 3 hari misalnya. Kok lama sih saya lacak gitu, kok masih macet? Misalnya kok masih macet di gudang, nih ada apa gitu kan. Saya komplain ke pihak logistik gitu kan. Kenapa tadinya janjinya 3 hari, tapi kenapa ketika di hari ketiga, kenapa barang saya masih ada di gudang? Berarti ada masalah apa nih? Gitu kan. Apakah memang barangnya hilang atau gimana gitu kan. Nah itu kan bisa dilacak ya hal-hal kayak gitu ya. Gitu intinya yang secara sederhana saya jelaskan sistem blockchain itu seperti itu gitu. Jadi semuanya membantu untuk cek and recheck proses produksi begitu. Jadi itu kayak sistem verifikasi di setiap tahap dalam blockchain itu ya? Iya betul, iya. Jadi itu kan memang meniru sistemnya Bitcoin ya. Bitcoin kan juga gitu kan. Dia memverifikasi gitu kan. Ini duit dari mana nih gitu kan? Duit dari mana ya kan? Diverifikasi gitu kan sama diverifikasi sama blockchain yang lain. Oh benar ini duitnya real gitu kan? Ada gitu kan. Nah, terus diverifikasi lagi sama blockchain lain. Oh ini duitnya juga real gitu kan. Nah proses seperti itu kemudian dicontoh oleh industri-industri logistik kita, industri-industri produksi barang dan jasa kita untuk menjaga tadi kualitas barang supaya tidak ada pemalsuan. Kalau untuk logistik supaya barangnya terlacak sampai konsumen. Dulu kan sebelum ada sistem blockchain ini kan industri logistik kita kan ya kalau barang hilang ya udahlah pasrah aja gitu kan. Gak jelas ini barangnya nyangkut sampai di mana kita nggak tahu gitu kan. Kalau zaman dulu sebelum ada sistem kayak gini kan. Kira-kira seperti itu Pak Madio. Oke ya, makasih ya Mas. Ya, Mas, ya. Sorry saya mau nambahin. Ya. Jadi simpelnya tuh blockchain tuh kayak ini bukan sih Mas, sistem yang mencatat semuanya nih, semua transaksi. Terus bisa dicek and recheck oleh semua pihak gitu. Betul. Oke. Iya kan kalau Bitcoin kan gitu, dicek and recheck sama semua. Iya. Sih Mas. Ayo Mas. Iya. Gitu Mas Adi. Oke, ada lagi silakan. Iya. Jadi ini sebenarnya insight aja ya, supaya kalian mungkin nanti ada inspirasi nanti ya buat presentasi nanti. Oh, saya mau bikin ini gitu kan. Gitu. Buat minggu depan. Oke, Aisyah silakan. Ya mau tanya Mas, jadi kalau blockchain itu kayak khusus untuk sistem keamanan cek dan dicek gitu atau bisa yang lainnya juga? Iya, jadi dia secara sistem itu bisa kita terapkan. Intinya konsep blockchain itu adalah untuk menjamin mutu suatu produk sampai ke tangan konsumen. Intinya seperti itu. Kalau dulu proses penjaminan mutu itu kan hanya sampai ke tahap selesai produksi ya. Ya kalau dulu ya, kalau di pabrik ya itu karena kebetulan kakak saya juga di bagian quality control ya suatu pabrik gitu kan. Dulu itu yang proses quality control itu udah sampai tahap barang itu jadi. Ketika barang itu sudah di tangan distributor, kita udah nggak tahu lagi itu barang itu gimana, apakah sama distributornya. Kan kadang-kadang suka ada ya distributor nakal ya gitu kan, barangnya ditukar-tukar. Ya kayak misalnya apa? Kayak misalnya yang paling gampang dulu itu laptop tuh yang sering kejadian tuh. Ya. Jadi yang dulu sering kejadian tuh laptop tuh ya kan, dulu laptop dari luar negeri gitu kan, laptop BM kita jemputnya ya kan, laptop BM gitu. Jadi distributor laptop itu kadang suka nakal gitu. Jadi laptop itu bongkar terus RAM-nya diambilin ditukar sama RAM yang murah gitu kan. Atau dulu
apa namanya PS2 ya, zamannya PS2 dulu ya. Nah, dulu PS2 itu kalau kalian tahu ya, kalau di Glodok itu ketika ada datang PS2 distributor dibukain diambil-ambilin tuh memorinya tuh, dikasihnya yang kecil, di apa namanya dipretelin lah sama distributornya, diganti sama yang komponen yang jauh lebih murah gitu. Sehingga dulu tuh orang sering komplain gitu, wah kalau beli PS2 jangan di Glodok deh gitu, cepet rusak gitu. Ya kenapa cepet rusak? Karena dipretelin gitu kan. Nah dulu pemantauan kualitas itu belum sampai ke tahapan distributor kayak gitu. Ya, tapi dengan adanya sistem ya, sorry tadi lost network dulu sementara ya. Oke, saya ulangi lagi ya. Ya, jadi dulu pemantauan kualitas itu kan hanya sampai tahap produsen saja ya. Ketika sudah diserahkan kepada distributor ya kan, udah nggak tahu lagi gitu kan, udah nggak tahu lagi kayak gimana gitu kan. Nah, tapi kan sekarang dengan ada sistem blockchain ini kita bisa mengawasi kualitas suatu produk bahkan sampai diterima oleh konsumen kayak gitu ya. Intinya seperti itu ya. Gimana Aisyah tadi? Ya baik Mas, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Oke, yang lainnya mungkin. Jadi itu adalah contoh dari video pembelajaran yang saya sampaikan lewat online ya, dengan menggunakan Google Meet ya. Jadi itu yang setidaknya bisa menjadi gambaran kepada Bapak Ibu ya terkait dengan bagaimana saya mengajar di kelas dan bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas bagi Bapak Ibu mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu literasi teknologi komunikasi dan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.